Shalom, selamat petang Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Bible Class spesial ya. Ini bulan puasa, saudara kita Muslim, dan selalu ada pertanyaan. Saya pernah menyampaikan ini beberapa tahun yang lalu mungkin ya. Saya tanya sama Chef, kamu pernah dengar saya menerangkan puasa? Selama saya di sini Bapak belum pernah katanya ya. Berarti 6 tahun saudara ya. Ini memang pernah saya sampaikan di Youth Beratang. Saya ditanyain seperti itu tahun 2018 mungkin ya. Oke. Tapi ini bukan filenya saya tambah-tambah ini ya. Kok nggak bisa jalan? Oke. Ada pertanyaan ya. Puasa makan. Puasa itu fast saudara ya. Saudara masih ngerti? Puasa itu fasting. Puasa itu fast food, itu makanan. Jadi kalau kita puasa itu maka kita makan fast food saudara ya. Pasti gambarnya seperti itu. Enggak, itu salah. Oke. Ingat ya. Ada pertanyaan. Saya juga dapat WA ya. Minggu ini. Kok orang Kristen itu berpuasa berapa hari ya kok ya? Kamu dapat dari mana saya tanya. Ya, ditanya banyak hal ya. Nah, ini pertanyaan yang sering tanyakan kepada kita. Apakah umat Kristen menjalankan puasa? Kenapa saudara? Masalahnya orang Kristen, selalu ada orang Kristen yang ikut puasa, betul nggak? Atau gereja bikin puasa bersama, macam-macam tujuannya, ya. Kan? Sekarang pertanyaan kita, apa kata Alkitab tentang puasa Kristen? Ini yang penting ya. Ya, bukan kata gereja A, bukan kata pendeta B, ya. Kita tanya Alkitab. Pertanyaan yang mendasar. Apakah orang Kristen itu wajib puasa? Ini pertanyaan ya. Siapa yang mau jawab? Ya atau tidak? Tidak. Ini memang ini jawaban banyak orang ya. Ada yang berkata ya dan tidak. Oke, kita lihat satu persatu. Pertanyaan mendasar, wajib enggak puasa? Nah, kita lihat dulu dalam perjanjian lama. Nah, ingat perjanjian lama itu perintah untuk orang Israel. Ya, saudara mesti ingat ya. Semua pengajaran di puasa di perjanjian lama itu untuk orang Israel. Jadi ditanya, apakah orang Israel punya kewajiban? Ada. Jadi orang Israel itu punya kewajiban dalam puasa. Saya pernah cerita sama saudara ya, mungkin saudara lupa. Jadi orang Israel itu punya acara, punya kegiatan, punya hari raya. Kita kan punya Paskah, Natal ya, Pentakosta. Nah, orang Israel diperintahkan Tuhan wajib berpuasa setahun sekali. Jadi namanya hari raya penebusan atau hari raya pendamaian. Ya, di Imamat pasal 16, nah Kisah Rasul pasal 27, ingat orang Kristen awal-awal masih ikut tradisinya orang Yahudi. Saya tunjukkan sama saudara. Ini musim dingin, ini musim panas. Lihat ya, bulan mereka. Nah, saudara bisa lihat ya, bulan 1 bulan Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Tisri, dan semuanya ya. Lihat, ini bulan 1 tanggal 14 itu Paskah mereka. Saya tidak mau terang terlalu banyak ya. Ada habis itu roti tidak beragi, habis itu buah sulung, habis itu Pentakosta, habis itu serunai, ada hari raya pendamaian. Nah di sini, ini puasanya. Lalu ada namanya kemah atau pondok daun. Nah ada 3 ibadah wajib. Alkitab kan berkata dalam perjanjian lama 3 kali setahun. Nah 3 kali setahun harus menghadap Tuhan di hari Paskah, Pentakosta, dan waktu pondok daun. Jadi ingat ya, bait Allahnya cuma satu, misalnya Yerusalem, 1 titik. Misalnya ini, ada yang di Malang, ada yang di Pasuruan, ada yang di Probolinggo, ada yang di Madiun, macam-macam ya. Nah mereka semua setahun 3 kali harus ke sini, yang di kurung merah ini. Tapi wajib puasanya cuma 1 pada hari pendamaian. Ya, setahun sekali.
Lalu mulai ditambahkan puasa-puasa yang lain. Tapi tidak diperintahkan, tapi akhirnya menjadi tradisi. Misalnya ketika Yerusalem hancur oleh bangsa Kaldean, Yeremia pasal 52, puasa mulai diadakan bulan keempat. Hari ke-17 bulan Tamus, itu bulan 4 ya. Lalu terbakarnya Bait Allah, kota Yerusalem, mereka bikin puasa. Tapi itu tidak diperintahkan Tuhan. Lalu peringatan matinya di Gedalia, itu puasa bulan ke-7. Bulan Tisri, hari ke-3. Pengepungan Yerusalem, bulan ke-10. Masih ada lagi Ester puasa, lalu dijadikan tradisi. Jadi saudara harus paham, ada yang perintah, ada yang tradisi. Harus dipahami seperti itu. Nah, sekarang kita lihat orang Katolik. Kita masih lihat perjanjian lama dulu ya. Lalu kita lihat orang Katolik, saudara kita. Nah, di sana tuh. Ya, ada gereja Katolik di situ. By the way, kita enggak ikut orang Katolik. Kita beda. Ya. Bukan kita, ini ajarannya orang Katolik. Nah, orang Katolik mengajarkan puasa itu wajib. Pas sekarang ini. Pas minggu menjelang Paskah. Jadi minimal dalam setahun itu 2 orang Katolik. Ini tradisi loh ya. Ada namanya hari Rabu Abu, ya, besok Rebu, dan Jumat Agung besok. Itu aturan mereka. Tapi ingat ya, tidak diperintahkan dalam Alkitab. Ini tradisi mereka. Nah, lalu mereka kasih tambahan. Jadi puasa pada hari ke-7, dalam ke-7 hari Jumat, kalau kuat ya, sepanjang sampai dari masa Prapaskah, kata mereka seperti itu. Jadi singkatnya seperti ini. Jadi ada yang namanya berpantangan, ada namanya puasa Prapaskah. Ingat, ini Katolik, bukan kita. Jadi pantangannya mereka nggak boleh makan daging, ya, nggak boleh makan unggas. Waduh, McDonald, KFC nggak boleh. Ikan cuma ikan boleh. Nah, ikannya dibikin burger boleh nggak? Nggak tahu juga saudara ya. Oke, pelan-pelan. Saya tunjukkan lagi. Jadi ada puasa dan pantang. Ingat ya, puasa itu berarti apa itu? Makan ya. Tapi pantang berbeda. Jadi Rabu Abu sama Jumat Agung. Ini. Nah, tapi ada yang menambahkan kalau bisa pantang setiap Jumat sepanjang tahun. Ini tradisi loh saudara ya. Nah, tradisi mengatakan wanita orang Katolik 14 tahun lebih ke atas wajib pantang. Nah, tapi yang sudah dewasa laki-laki 18 sampai 59 wajib puasa. Ingat ya, bukan kita. Nah, makanya ada beberapa orang lalu menganggap oh itu puasanya Kristen. Enggak. Jadi harus paham ya. Jadi puasa itu apa? Nah ini, bagi mereka 1 kali makan kenyang 1 porsi. Ingat ya. Oh, 1 porsi dibikin penuh banyak. Wah, sak pentung-pentung besar gitu ya. Atau oh enggak, ini 1 porsi tak bagi 2 aja, pagi sama sore. Nah mungkin ya 2 porsi katanya begitu. Tetap nggak bisa, ya, nggak bisa juga makan snack cemilan. Ini puasa. Tapi pantangan, nah ini ingat ya, pantangan itu, nah ini nggak boleh ngopi. Aku gak ngopi kok, aku bikin teh susu katanya begitu ya. Podoai saudara ya. Itu pantangan, nggak boleh kopi, nggak boleh garam, nggak boleh gula, nggak boleh entertain. Berarti nggak boleh nyekel HP saudara ya. Aku gak nyekel HP kok, aku nonton YouTube podoai saudara ya. Nonton drakor, apalagi mas macam-macam ya, nyanyi, dengar radio, seneng-seneng, nonton film, atau nah ini merokok nggak bisa, lalu snack-snack itu nggak bisa. Itu namanya pantangan, nggak boleh. Tapi ingat, ini Katolik, bukan kita orang Kristen. Ya, sekarang kita lihat yang Perjanjian Baru. Ingat ya, yang di Perjanjian Baru itu membicarakan bahwa ini perintah untuk orang Kristen. Nah, jadi
Alkitab Perjanjian Baru tidak memerintahkan wajib bagi orang Kristen untuk berpuasa. Jadi Pak Hani dan beberapa yang lain itu betul. Orang Kristen tidak diwajibkan untuk berpuasa. Makanya saudara lihat ya gereja kita. Kok kau nasi gereja ini doa puasa gitu ya. Karena itu tidak diperintahkan saudara. Nah ingat ya, lain sama tradisi. Nah beda praktek perjanjian lama orang Israel dan praktek orang Katolik. Kristen kita, gereja perjanjian baru, puasa itu bukan sesuatu yang dituntut Tuhan atau yang diminta Tuhan, harus dilakukan. Kewajiban. Jadi saudara mau puasa atau tidak ikut puasa, itu tidak membuat saudara berdosa dan tidak berdosa. Ingat ya, ikut puasa bukan berarti saudara lebih tinggi rohaninya. Pak, masa kayak gitu? Tak kasih contoh. Orang Farisi rajin puasa, tinggi rohaninya enggak? Kok kau ini jawab saudara? Ya, orang Farisi hobinya puasa. Saudara masih ngerti ya? Tapi, Perjanjian Baru tetap mengajar memperkenalkan puasa itu sebagai sesuatu yang baik, berguna dan baik untuk dilakukan. Lalu orang tanya, berarti harus wajib? Tidak. Ingat ya, tidak. Nah, tapi saya kasih bahasa saya. Ada paket combo. Kalau puasa harus doa. Paham ya? Kalau saya mau berpuasa, harus paket combo. Kayak saudara pergi ke counter, ala carte atau combo, harus combo nih saudara ya. Saudara enggak bisa pilih ala carte. Aku mau pilih puasa saja, nggak bisa. Nah ingat ya. Nah itu berarti saudara cuma nanti saya tunjukkan. Itu namanya legalisme. Ingat ya. Baik kenapa? Nah, dalam Kisah Rasul, pasal 13, pasal 14, gereja mempraktekkan, orang percaya mempraktekkan, mereka mau ambil keputusan yang sangat penting. Lalu mereka paket combo tadi itu, berdoa dan berpuasa. Ingat ya, harus dipahami yang seperti itu. Jadi, kita lihat sekarang pengertian puasa dalam Alkitab PL dan PB. Nah, istilah Perjanjian Lama, puasa itu dari kata sum, som, ina, nafasyo. Nah, idenya apa? Merendahkan diri dengan berpuasa. Makanya ketika orang Israel puasa itu, kadang-kadang misalnya lagi berbuka ya, berduka lalu kadang-kadang bajunya itu disobek-sobek, itu supaya orang lihat ada sesuatu yang seperti yang dilakukan itu. Nah, jadi mereka melakukan puasanya untuk Tuhan, di hadapan Tuhan. Diingat sekali lagi, Tuhan tidak mau suka melihat puasa itu sebagai ini loh aku lebih tinggi rohaniku. Nggak bisa, bukan untuk sombong-sombongan seperti itu. Nah ini Perjanjian Lama. Perjanjian Baru memakai Yunani kata nesteo, ne tidak, esteo makan. Nah, makanya ini kompon ya, bentukan dua kata. Apa itu puasa dalam Perjanjian Baru? Tidak makan. Jadi ketika saudara balik lagi di sini, saya balik di sini ya. Kalau saya mau puasa, kalau saudara mau puasa, harus melakukan ini. Oke, saya mau puasa sama Tuhan. Saudara bisa memilih tidak makan sama sekali, tapi saudara masih minum. Paham ya? Jadi pas puasa ngelihat orang minum, kan ngombe, kain tuh, lain. Saudara bisa memilih puasa, tapi saudara minum. Yang nggak kuat gelak sewedang saudara ya. Ya wis tak minum es campur, es jus. Apa es tegan tambah jeruk tambah madu, wah seger itu. Enggak boleh saudara ya, air putih maksudnya ya. Atau saudara bisa pilih semuanya, tidak makan dan tidak minum.
Nah, puasa yang termasuk bagian dalam ibadah perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, Israel dan gereja mula-mula. Kenapa? Karena masih mengikuti tradisi. Ya, makanya pergumulan gereja itu, kalau sudah belajar Kisah Rasul, makanya ketika Paulus dikasih Tuhan penerangan ilahi untuk memisahkan gereja dengan Israel. Kenapa? Gereja misalnya gini ya, gereja itu diselamatkan oleh karena iman, anugerah Tuhan dalam Tuhan. Tapi ada orang Kristen yang dari Yahudi, agama Yahudi, ngajarin, oh kamu harus tambah perbuatan baik, tambah ini itu, dan itu blend, nyampur. Nah, makanya setelah dalam Kisah Rasul kita lihat pergumulan-pergumulan itu, lalu mulai keluar kitab-kitab pengajaran. Itu yang menolong saudara. Bisa paham ya? Jadi sekali lagi di perjanjian baru tidak ada perintah, tidak ada kewajiban untuk puasa. Tapi puasa itu sesuatu yang baik. Baik untuk dilakukan. Ada lagi kata Yunani namanya nestis. Nestis ini puasa kepaksa. Tidak ada makanan, persediaan habis, kekurangan, miskin. Bisa seperti itu ya. Nah, kalau ini baik, nah sekarang kita lihat teladan. Misalnya, Yesus saja puasa 40 hari. Puasa 40 hari, 40 malam. Memang pergumulannya ada yang berkata, wah Yesus pasti minum itu. Tidak minum 40 hari bisa mati itu, katanya begitu. Dan Musa dan Elia bisa melakukannya seperti itu. Atau misalnya saudara sedang berpuasa nih, misalnya orang tua ya, lagi doa anak, nyembayang anak mau ujian ya, butuh duit akeh untuk masuk sekolah kuliah, didoakan. Nah, kalau di gereja doakan, pemimpin gereja mendoakan puasa mau mengutus siapa ini, supaya mereka bisa lebih peka sama suara Tuhan. Ingat ya, paketnya harus combo. Gak bisa puasa aja, puasa dan doa. Harus dipahami itu seperti itu. Ya, atau pemilihan majelis pelayan Tuhan, ya. Nah, memang salah satu bentuk pelayanan doa puasa jemaat mula-mula, misalnya Paulus dan Barnabas dalam pelayanan. Mereka sedang misalnya di penjara. Nah, mereka lagi doa sama Tuhan, puasa, minta supaya mereka dilepaskan. Itu baik. Tapi tidak boleh jadi legalisme. Apa itu legalisme? Dan kan mesti melok puasa. Gak kuat pak, gak puasa dosa. Nah itu namanya legalisme, paham ya? Ingat, tak boleh seperti itu. Nah, jadi Paulus juga, dia juga berdoa dan puasa. Ingat ya, kenapa? Karena latar belakang Yahudinya kuat sekali di situ. Tapi saya mau bilang sama saudara, ajaran perjanjian baru, jangan berpuasa kalau tadi itu karena ritual, karena jadwal. Kayak orang Farisi datang sama Yesus, Guru, kami murid-murid orang Farisi itu doa puasa, sorry gak pakai doa ya, puasa. Tapi muridmu enggak. Jadi ingat ya, legalistik ini membuat mereka, wah aku lebih tinggi nih rohaninya ini, kami puasa kamu enggak puasa. Ingat ya, ini yang banyak terjadi juga ya. Indonesia kadang-kadang ibu penjual warteg makannya di situ. Saya pergi ke Tasik berapa tahun yang lalu ketika bulan puasa itu, kasihan itu dibuang itu makanannya. Orang jualan, ini warung ya, ini warung, pintunya kebuka sedikit, wah dikerutuk, dijual, dibuangi makanannya semuanya. Yang paling sedih kalau ke Tasik pas bulan puasa itu, liburan anak atau Juni, Juli atau Desember atau Januari ke sana. Jadi kalau makan itu, ini warung ya ditutup rapat, lewat pintu samping saya. Makan di dapur di situ saudara ya. Ternyata ramai di dapurnya, banyak orang makan saudara ya. Ingat ya, jangan puasa kalau saudara nggak niat. Dengar baik-baik. Kalau nggak ada upahnya dari Tuhan. Dipaksa atau terpaksa, ya.
Atau ikut-ikutan. Yayangku puasa, aku tak melok poso. Waduh, bahaya nih saudara ya. Ingat, saudara tidak punya tujuan jelas. Saya mau puasa untuk Tuhan. Nah, jangan puasa fokusnya nggak makan minum. Aku puasa hari ini, tapi gak sembahyang saudara. Keluyuran, nonton drakor. Aku poso aja diganggu iki. Itu asketis saudara. Tahu ya asketis? Asketis itu orang yang menyiksa diri untuk berpikir dia tujuan rohani. Tapi itu tidak ada gunanya bagi Tuhan. Ingat ya, misalnya gini. Waktu puasa itu sebentar, buktinya sebentar lapar, sebentar perih, sebentar jam piro rek kamari-mari gitu ya. Nah, itu iya serepot saudara. Atau hari ini kau begitu menggoda dan untuk es teh saudara ya. Nah, ini masalah besar. Sorry, ini ibu sekarang. Aku mau puasa. Skendut. Waduh, sedih saya saudara ya. Dengar ya, puasa itu bukan ini kan satu kelangkah langsung 20 tercapai. Ya puasa untuk Tuhan ya juga diet, nurunin berat badan. Atau demi kesehatan. Saya mau diet atau detox. Aduh kolesterolku dhuwur rek, wis tak poso lah. Dengar ya, bukan seperti itu. Atau berpikir puasa Duh Tuhan, lapar Tuhan. Duh Tuhan, mending bubar saudara ya. Mending bubar. Jangan puasa. Atau jam 12. Kok sore mangan nang ndi ya. Saudara pikirannya seperti itu ya. Atau saudara puasa lemas. Tidur itu. Wah bahaya saudara ya. Ingat, puasa itu bukan tidak boleh munafik. Puasa itu hubungan saudara pribadi. Ingat ya, satu paket kan combo, doa dan puasa. Ini private. Bukan untuk dipamerkan atau nah ini membenarkan diri sendiri. Lihat ya. Lihat. Kata dianggap Tuhan. Baca. Matius 6 ayat 16, 2, 3. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lihat. Aku puasa bro. Ayat 17, 18, 2, 3. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ingat ya, puasa itu hubungan pribadi saudara sama Tuhan. Kenapa disuruh cuci muka dan minyaki kepalamu? Orang Israel, ingat ya, ini Matius ya. Awalnya konteks untuk orang Israel. Orang Israel minyak itu minyak zaitun ya, elayon. Minyak, kalau kepala sudah mulai dikasih minyak, berarti saudara siap untuk pergi dan siap untuk pesta. Jadi penampilannya, ojo le wong lemes loh. Apa bro? Lemes, poso. Wes itu upahi kata Tuhan. Tidak ada gunanya saudara ya. Ingat. Ini hubungan pribadi saudara sama Tuhan. Kalau mau dijawab doa saudara balas. Ingat ya, sekali lagi, puasa Kristen bukan masalah makan dan minum. Ini juga puasa. Apa? Baca. 2, 3. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,
supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang teranjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ingat ya, ternyata lain dianggap Tuhan. Ketika saudara berbagi, memberi, memperhatikan orang miskin, itu dianggap seperti upahnya seperti puasa. Wow, keren gak? Jadi bukan masalah lapar dan haus. Jangan puasa kalau, makanya ayat ini ya menolong itu. Kalau saudara masih suka berbuat dosa, percuma, Tuhan mah tahu. Itu namanya legalisme ya tadi itu ya. Masih juga bohong, nipu orang, masih jahat, judes, meso-meso pasan poso. Wes, percuma saudara, mending batal. Telepon saya, Pak golek pecel lele. Percuma saudara ya, tidak ada upahnya sama Tuhan. Puasa tapi masih ngedit, masih loro hati, nggak mau ngampuni, nggak mau beresin dosa, masih ngemplang utang, percuma. Tidak diperhatikan Tuhan. Ngomong puasa, tidak ada orang. Wah enak iki tahu rek uangan takat, aduh seger. Hei, Tuhan lihat. Aduh. Makanya minggu kemarin mungkin ya, Al itu puasa doa di kampus. Tak kudo saudara. Al, kamu udah sarapan di rumah? Puasa Pak. Gak ada yang tahu saya bilang gitu. Dia menang apa enggak? Saya tidak tahu juga. Jangan-jangan ke kampus doa puasa nyelimun nang warung ngarep itu saudara. Al saya tidak tahu, saya minta maaf ya Al ya. Nah, siapa naruh jus mangga di atas meja? Sudah tahu puasa nggak menghormati, asem. Ingat ya, ada yang pura-pura buka padahal nggak buka, ada bahasa itu. Nah sekarang teknis. Ingat ya, teknisnya gampang. Ingat, kalau saudara niat puasa, beda ya. Saya ngajarin ajaran Kristen ya. Saya tidak mau bandingkan, tapi sederhananya seperti ini. Jadi Alkitab tidak mengajarkan dan mengenal aturan sahur. Tidak ada dalam Alkitab. Jadi misalnya gini, ini kan jam 8, setengah 9 ya, sampai rumah jam 9, itu makan malam terakhir saudara, makan malam, ada yang minum obat seperti saya, kalau minum selesai, itu mulai selesai puasa. Wah, sampai besok pagi. Jam 4 tak sangat teluh, jam teluh tangi sahur. Tidak ada ya. Dan nah, orang Kristen tidak terikat jam buka puasa. Jadi tidak ada sampai matahari terbenam. Nah, itu orang Yahudi ya, orang Muslim juga. Tapi Kristen tidak. Macam-macam ya ajarannya ya. Ya, apa saja. Nah, puasa makan minum. Nah kalau saudara jadi pemula, masih pertama kali, beginner ya puasa setengah hari dulu. Setengah hari itu bukan jam 4 sahur, lalu jam 12 buka puasa. Iku podo gak poso saudara ya. Ingat, makan malam terakhir, pagi gak sarapan. Tapi ingat, gak sarapan di siapa? Sak paket tadi lo combo apa? Doa. Ya. Doa, berangkat kerja, melakukan pekerjaan. Aku hari ini puasa. Ngapain? Bolos habis tidur di rumah. Podo ae gak usah poso saudara. Ya. Saudara pilih. Mau puasa makan atau puasa makan minum. Start tengah hari ya. Ningkat 1 hari, belajar lagi minggu depannya terus. Ingat, jangan ambil 40 hari kalau Tuhan tidak suruh saudara. Dengar ya,
Kalau Tuhan tidak suruh saudara, ingat, macam-macam. Ada puasa pantangan. Nah, kayak saudara kita Katolik tadi itu ya. Ini puasanya Daniel. Nggak mau makan makanan yang haram. Aku mau makan sayur saja. Makanya ada orang Jawa namanya mutih. Tapi orang Jawa nasi putih saja ya. Ini kalau Daniel makan sayur, nggak minum anggur. Ya, ini puasa pantangan. Ya. Pantang untuk Tuhan. Apa itu? Ojo main medsos, ojo jejet gitu. Main nge-game, poso. Pandu, ayo kita game. Apa main ayo? Apa main game sekarang itu? Saya sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tidak pernah main game, saudara. Nah untuk Seva, Al, siapa sini? Meldi di kotak kono. Telu iki cek semangate saudara ya. Poso-poso padha ae. Ibu-ibu main nonton drakor. Ngenteni jam buka puasa lumayan untuk drakor. 3 seri rek lumayan. Nyelemur. Atau ngabuburit, ngepiki mall jalan-jalan, wis gak ada gunane. Ya. Atau ada puasa suami istri. Tidak melakukan hubungan seks. Nah ini ya persiapan pelayanan. Ya. Tapi pertanyaannya, apa harus? Ini 17 tahun ke atas repot ya. Kayak gini ya, suami istri. Istrinya, "Pak, aku sesuk pelayanan. Malam ini enggak yo." Kaiso. Ojo ngejak tukaran saudara, percuma. Wis gak usah poso saudara ya. Saudara puasa seks dan tidak, ingat ya, tidak mempengaruhi. Paham ya? Kalau bisa sepakat lebih bagus. Tapi enggak boleh maksa. Ayo baca. 1 Korintus 7 ayat yang kelima. 2, 3. Janganlah kamu saling menjauhi. Berhenti dulu. Ini hubungan suami istri. Menjauhi itu berarti tidak melakukan hubungan. Terus 2, 3. Kecuali dengan persetujuan bersama. Berhenti dulu. Jadi harus sepakat. Terus 2, 3. Untuk sementara waktu. Berarti apa? Ada berhentinya. Ojo terus-terusan. Kenapa puasa hubungan suami istri? 2, 3. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk wis puasa suami istri gak sembahyang podo ae. Tidak ada gunanya. Terus 2, 3. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertara. Jadi para laki-laki, para istri besok mau pelayanan. Enggak ya malam ini ya, untuk Tuhan. Kalau sepakat jalan. Kalau nggak sepakat enggak berdosa. Dengar baik-baik ya. Sekarang tentukan tujuan puasa saudara. Lihat ya. Kalau kita mau melepaskan diri hal duniawi, mau fokus untuk Tuhan, untuk Allah. Ingat ya. Itu menyatakan pada Allah, pada diri kita, Tuhan aku mau serius Tuhan. Ini nolong kita ya, punya perspektif pelayanan, keren itu. Makanya bagus. Atau misalnya tujuannya persiapan menghadapi godaan ujian. Ingat ya, Tuhan Yesus mau pelayanan. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Musa, Elia. Tapi ingat, hanya tercatat 1 kali. Atau persiapan pelayanan pengutusan. Paulus dan Barnabas berdoa dan puasa. Atau saudara puasa untuk pertobatan. Saudara melakukan dosa ini ya. Minta ampun sama Tuhan. Penyesalan. Nah, kayak Ahab. Tentang sama Tuhan. Atau persiapan untuk minta kuasa dalam pelayanan. Tuhan aku minta urapanmu Tuhan pelayanan besok. Ya, mesti doa. Atau puasa saudara minta perlindungan. Keluarga lagi diganggu nih. Ya, istri saudara atau suami saudara diganggu. Atau misalnya mau pergi jauh. Esra nih ya. Ketika Esra dia pulang minta dikawal Tuhan bawa rombongan. Dia ambil waktu 3 hari merenung dan berdoa dan puasa. Itu ya.
atau puasa minta pertolongan. Ini lagi kepepet nih kita ini. Ini misalnya puasa Samuel, ya, puasa Esther, 20 tahun dijajah, gimana bisa lepas, ya, doa puasa campur tangan. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Ingat, mesti sak paket. Percuma saudara mek poso tok saudara ya. Nah, sekarang kita lihat langkah praktisnya ya. Ya, ingat nomor 1. Buat apa saya puasa? Harus ada tujuan. Ya, tadi itu kan pemulihan, Nehemia, dan yang mendekatkan diri atau mencari bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, atau minta penyembuhan atau jawaban masalah kita. Sekarang yang kedua, komitmen. Berapa lama saya mau puasa? Tentukan, ya, mau setengah hari, mau 1 hari, mau 3 hari, mau 1 minggu, mau 40 hari. Ingat ya, pemula mesti step by step. Kalau beginner, ya, jangan langsung nekat 40 hari. Hari ketiga keempat dilapori saya, masuk UGD, nah itu repot saudara ya. Wis, gak mudarat apa. Nah ingat, tentukan, saudara mau puasa apa? Puasa makan minum atau puasa pakai minum air. Nah kalau saya tulis jus sama susu, ingat ya, ini yang kelas puasa 3 hari, puasa sak minggu, ya. Jadi malam misalnya mau minum air susu sak gelas, gitu ya. Yang 3 hari, 4 hari atau seminggu minum jus seperti itu, nolong saudara ya. Atau ada yang berkata 3 hari penuh, that's fine. Ingat ya, mesti step by step seperti itu. Dan ingat, dipilih sekarang bagaimana jam doa dan baca Alkitab. Ingat ya, ganti. Yang paling mudah itu gini ya, pagi kan sarapan pakai doa, baca Alkitab. Siang makan pakai doa, malam pakai doa. Tentukan itu seperti itu ya. Nah, persiapan untuk puasa, ingat ya, dosa mesti diakui, minta pengampunan Tuhan, jauhkan segala godaan. Puasa ngelirik-ngelirik WA. Ya yang gak WA aku rek. Podoai saudara ya. Jangan meremehkan peperangan rohani. Ingat, begitu saudara sudah niat puasa, itu mulai peperangan rohani. Pasti itu. Sing gudoi akeh, bojo yang gudoi, kudu ngamuk, kudu nesu. Hai. Sudah lewat puasanya saudara. Ini peperangan rohani. Dan ingat ya, kalau sudah puasa doa mulai konsen, cari kepekaan Roh Kudus itu. Oke, ini statement penutup. Closing statement. Berpuasa bukan sesuatu yang wajib dan mengikat orang Kristen. Ingat ya, puasa Kristen bukan hanya masalah nggak makan, nggak minum saja. Bisa bermacam-macam. Puasa atau tidak puasa tidak membuat saudara tinggi, saudara rohani saudara lebih tinggi. Next, puasa harus dilakukan untuk Tuhan, bukan untuk ritual, untuk kewajiban. Hindari jebakan legalisme. Kemis iki jatahnya aku doa puasa rek. Duh kak, doa puasa aku berdosa rasanya sama Tuhan. Itu legalisme. Ya. Ingat, doa puasa paket combo, tidak bisa ala carte. Kalau combo itu dilakukan, ini sesuatu yang berguna dan baik dilakukan. Berdoa dan berpuasa yang benar buat kita peka sama Tuhan. Tuhan mau apa? Bimbing saya Tuhan. Berdoa dan berpuasa yang benar bisa mendekatkan rasa lapar. Ingat ya, makin kita makmur, makin kecukupan, makin ada, saudara mikir, perlu apa ya aku sama Tuhan? Ingat ya, waktu COVID saudara cari Tuhan, perlindungan. Waktu miskin saudara cari Tuhan, karena mau tak dicukupin. Nah ini bahayanya.
Kalau hidup sudah makmur, sudah kecukupan, lalu mikir, butuh apa ya aku sama Tuhan? Rasa lapar dan haus akan Tuhan nggak ada lagi.